Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Bapak Ibu dan saudara berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi kali ini memiliki tema nasi goreng. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Roma 2 ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa untuk minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, satu malam lagi boleh kami lalui, dan kami masih Tuhan izinkan menikmati kehidupan. Banyak hal Tuhan sudah kami lalui di hari-hari kemarin. Kami menyadari tiap hari yang baru adalah bukti kasih-Mu atas kami, bahwa Tuhan menyertai kami, memampukan kami melewati setiap hal, setiap masalah dan pergumulan hidup kami. Pagi ini Tuhan, kami bersatu hati, berdoa di hadapan-Mu, memohon penyertaan-Mu. Jagalah lidah dan mulut kami Tuhan, tingkah laku kami, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, setiap perbuatan yang kami lakukan, menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi orang lain. Jagalah hati, jiwa dan pikiran kami, agar kami tidak jatuh dalam pencobaan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, serta menyakiti hati sesama kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan saat ini, agar firman yang sebentar lagi akan kami dengar pagi ini boleh membimbing kami dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Amin. Roma 2 ayatnya yang ke-13. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Suatu hari Ibu Lala memanggil 2 orang anaknya untuk segera memakan nasi goreng yang baru saja ia masak. Kira-kira siapa yang akan kenyang dan tidak merasa lapar lagi saat itu? Tentu saja anaknya yang mendengar panggilan ibunya, mendekat ke meja makan dan makan nasi goreng bersama-sama, itulah yang tidak akan merasa lapar lagi saat itu. Dan anaknya yang mendengar tapi tidak segera makan, dia tidak akan kenyang dan akan merasa lapar. Demikianlah juga firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan hari ini. Keseluruhan surat Roma pasal 2 berisi tentang nasihat Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi yang selalu melihat bahwa diri mereka sebagai orang yang paling istimewa, dipilih dan akan diselamatkan oleh Allah karena mereka yang memiliki Taurat yang bisa didengarkan setiap waktu di sinagoge. Sedangkan di mata orang Yahudi, orang-orang lain saat itu akan dihukum karena tidak memiliki Taurat. Atas dasar pemahaman ini, akhirnya orang Yahudi menjadi orang yang sombong rohaninya, sehingga seringkali mereka menghakimi orang lain. Akhirnya dengan keras Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Yahudi akan kesombongan mereka. Yang benar bukan yang mendengarkan Taurat, tetapi yang dengan taat melakukan hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah. Yang kenyang bukan hanya anak yang mendengarkan saat ibunya mengajak makan, tetapi yang mendengar dan memakan nasi gorenglah yang akan merasa kenyang. Yang benar bukan yang mendengar saja, tetapi yang juga melakukan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, di masa pandemi ini kita banyak sekali menerima renungan, artikel rohani, atau gambar-gambar yang berisi tentang cuplikan kata-kata di Alkitab yang memotivasi dan menguatkan kita. Kita terkadang membaca semua renungan-renungan itu dan juga menyukai gambar-gambar cuplikan ayat Alkitab, sehingga kita seringkali memasangnya di status sosial media kita, seperti di Facebook, Instagram, maupun di status WA kita. Seolah-olah kita itu menghidupi semua yang kita sukai. Tapi alangkah mengejutkan bila suatu kesulitan datang dalam hidup kita, tulisan-tulisan dan artikel-artikel rohani yang kita sukai, ayat-ayat Alkitab yang kita sukai, seolah-olah tidak memiliki kekuatan apa-apa lagi bagi kita, tak bisa memotivasi kita lagi, tidak dapat menguatkan kita lagi, seolah-olah meskipun sudah banyak membaca, banyak mendengar, banyak menyukai firman Tuhan, kita tidak dapat menghidupinya. Hari ini, saya mengajak kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan untuk menghidupi setiap firman Tuhan yang Bapak, Ibu, saudara sekalian baca, dengarkan, dan renungkan. Menghidupi firman Tuhan bukan hanya mendengar saja, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, yang benar di hadapan Allah. Bukan yang mendengar saja yang akan kenyang, tetapi yang makan nasi goreng yang tidak akan merasa lapar lagi. Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat jiwa dan raga. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.